Bib? Ini saya mengutip lagi nih, ada pertanyaan. Ini FPI urusannya hanya sama aliran, sama syahwat, sama mabuk-mabukan, habis itu selesai. Padahal kita punya masalah yang namanya korupsi yang luar biasa. Kenapa FPI nggak memberdayakan? Saya rasa kalau misalnya Laskar FPI mengobrak-abrik kantor koruptor, nggak ada yang, ya walaupun saya nggak menyarankan itu, saya tidak menyarankan itu gitu. Istilahnya ini bercandaannya aja, nggak ada yang komplain juga barangkali. Iya. Jadi sebetulnya kalau FPI tidak punya perhatian ke masalah korupsi itu tidak benar. Mungkin bisa menjadi catatan bahwa bagaimana KPK itu akhirnya menangkap Aulia Pohan selaku daripada besan Bapak Presiden, itu juga tidak lepas dari tekanan yang dilakukan oleh FPI. Oh ya? Jadi beberapa kita datangi KPK, kemudian kita berikan pressure, kita demo, dan di situ juga kita pertanyakan kenapa KPK sudah 3 kali memanggil Aulia Pohan ketika itu, tapi masih belum berani untuk menahannya. Nah, akhirnya setelah di demo, di pressure saat itu, mereka tidak punya pilihan kecuali untuk menahan Aulia Pohan. Dan itu pun kita suarakan di berbagai macam media. Artinya tidak benar kalau FPI tidak peduli. Yang pada akhirnya Aulia Pohan walaupun besan presiden, ditahan juga. Tapi kan Aulia cuma 1 orang. Sementara ini kan sebagai contoh. Nah, ini kita sebagai contoh. Artinya saya menyebut satu bukan sebagai pembatasan, tapi sebagai contoh. Nah, ada peristiwa-peristiwa daripada korupsi yang lain, kita tetap konsen. Baik yang di pusat maupun di berbagai daerah. Cuma memang kita mesti akui bahwa menghadapi persoalan korupsi dengan menghadapi persoalan pelacuran, perjudian, kemudian pornografi dan porno aksi, itu jauh lebih sulit untuk dicari data-data pembuktiannya. Karena di FPI ada satu aturan. Tidak boleh kita menyoroti suatu persoalan kemunkaran, baik itu menyangkut korupsi ataupun menyangkut kemaksiatan, kalau tidak punya data. Jadi kalau konon katanya atau hanya karena berdasarkan berita media, itu tidak boleh kita ikut mengangkat bicara. Tapi saya prihatin tuh kalau misalnya FPI mengatakan bahwa spesialisasi mereka adalah hanya pelacuran. Saya tidak katakan hanya. Saya tidak katakan hanya. Karena kan Islam itu selama kan ini betul. Selama ini yang digeluti oleh FPI dari semenjak lahir memang di bidang itu. Nah, karena pengalamannya yang sudah sekian tahun sehingga FPI punya keahlian dan keterampilan sendiri di dalam menghadapi persoalan itu. Nah, sedangkan di dalam persoalan korupsi, ini kan perlu spesialisasi khusus. Jangan lupa bahwa mayoritas daripada anggota FPI anak-anak muda. Anak-anak muda, usia-usia produktif, usia-usia sekolah, ada yang SMA, ada yang baru kuliah. Sehingga mereka banyak yang belum punya pengalaman kalau untuk menghimpun data investigasi yang sifatnya perbankan. Akan ke sana nggak arahnya atau administrasi? Ya, artinya akan ke sana nggak arahnya atau kita berhenti sampai itu aja? Pernah suatu ketika kita diajak dialog oleh kawan-kawan dari ICW. Nah, kemudian juga kawan-kawan waktu itu dari yang dipimpin oleh Pak Bursa sebelum jadi ketua partai. Beliau punya satu kumpulan itu. LSM Humanika kalau nggak salah. Komunika. Nah, kita pernah dialog ke sana. Kita ajak mereka. Mereka kan ajak kita untuk punya perhatian terhadap korupsi. Kita katakan oke. FPI siap turun, FPI siap demo, FPI siap melakukan pressure terhadap urusan-urusan korupsi, tapi kita minta data. Turun. Ini ngomong bayaran menarik nih soalnya. FPI tidak pernah bisa dibayar. Tidak pernah tidak dibayar. Sampai sekarang. Bukan menjadi demo pesanan siapapun atau karena begini ada orang yang bilang juga ini kafe yang ini digerebek, yang ini enggak. Yang ini diobrak-abrik, yang diacak-acak, depannya enggak. Ini karena masalah persaingan, FPI dibayar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Gimana, Bib? Jadi begini, kita kalau bicara yang satu di sini digerebek, yang di depan tidak digerebek. Sekarang begini, FPI ini kan punya posko. Katakan kalau kita lihat di wilayah Pasar Minggu ya, ada posko Jagakarsa seberang, ada posko Poltangan seberang sini. Mereka berhadap-hadapan ini. Posko ini sudah mendapat dukungan masyarakat untuk menutup diskotik dan tempat-tempat maksiat. Mereka bekerja. Baru seminggu yang lalu ada 8 diskotik ditutup di wilayah Jagakarsa. Itu yang nutup FPI itu? Ya tutup masyarakat. Oh, masyarakat. Karena FPI bergerak didukung oleh masyarakat. Diketahui oleh polisi nggak? Loh, mereka yang tutup semua. Polisi, Satpol PP, semua mereka yang tutup. Kita lakukan secara prosedur. Tapi di seberangnya ada beberapa diskotik yang masih buka belum ditutup. Kenapa? Ini udah beda kecamatan.
FPI juga bergerak. Nah, bukan. Artinya begini, karena FPI yang ada di kecamatan sana, dia tidak boleh bergerak di kecamatan sini. Ini urusan yang lain lagi. Ini urusan ada poskonya lagi. Nah, posko yang di seberang sini tidak bisa bergerak kalau tidak didukung masyarakat. Jadi persoalannya bukan persoalan yang di sono bayar, yang di sini nggak bayar. Oh, tapi persoalan prosedur. Ya. Yang di sana sudah didukung masyarakat, yang di sini belum didukung masyarakat. Satu, Pak Alvito, mesti kita garis bawahi. Kalau kita bergerak di satu tempat tanpa dukungan masyarakat, itu bisa memicu konflik horizontal. Bisa-bisa nanti bukan FPI berhadapan dengan preman, tapi FPI berhadapan dengan masyarakat, dan itu berbahaya. Ini menarik nih, di depan kita ada apa ini namanya? Posyandu ini apa? Pemeriksaan USG, kehamilan dan kandungan. Gratis nih. Gratis. Jadi kebetulan ada salah seorang akhwat kita, Dr. Haja Ira Simatupang, SPOG, beliau spesialis kebidanannya. Nah, beliau ini bekerja sama dengan FPI, yaitu untuk membuka pemeriksaan kehamilan dan kandungan secara gratis dengan menggunakan USG. Kebetulan beliau punya USG. Nah, beliau punya alatnya canggih, baru, setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9. Ini buat warga Petamburan aja apa? Tidak, semua. Jadi ada yang dari Tanah Abang, ada yang dari Palmera, jadi bebas. Kalau saya dari Marunda gitu datang ke sini Boleh, gratis. kenapa tidak? Kita layani. Yang penting kita jam 7 sampai jam 9. Kalau orangnya membludak banyak, maka yang setelah jam 9 kita tutup, sisanya kita berikan nomor. Nah, untuk supaya minggu berikutnya mereka tidak antri Bib, lagi. hal-hal yang kayak gini misalnya. Di negara kita tuh masih banyak orang lapar, masih banyak orang sakit, masih banyak orang yang belum pintar. Kenapa sih FPI tidak bergerak untuk menyelesaikan masalah ini? Masalah-masalah ini justru masalah yang krusial yang harus diselesaikan. Pertanyaan ini juga masalah klasik nih, yang sering juga ditanyakan sama FPI pasti. Tapi pertanyaannya, kenapa hal itu tidak dilakukan? Kenapa FPI lebih bersemangat untuk mengumpulkan laskar dan melakukan tindakan yang sifatnya lebih fisik gitu ya, bawa pentungan dan lain sebagainya. Kenapa yang nggak kayak gini nih? Posyandu banyakin, sekolah banyakin, lembaga amil zakat, infak dan sodako banyakin gitu. Kita jalan lagi.